Halo semuanya, perkenalkan nama aku Karen Gisna Akhil Ayurira dengan 21-12-22-44. Materinya Overview of International Business. Ini lanjutkan dari kuis pertama. Setelah aku cari buku dengan ISBN-nya 978-131-770-184 dengan judulnya International Business Management. Okay, the concept and process of globalisasi adalah langkah menuju kebijakan ekonomi terbuka yang terperangkat pembatasan yang digunakan pada arus ekonomi internasional yang alirannya mengarah ke peningkatan tajam dalam kuantum aliran tersebut. Perekonomian yang berbeda didorong oleh perdagangan dan investasi internasional yang dibantu oleh teknologi informasi. Sekitar cara ini terjalin erat dan menjadikan bagian tak terpisahkan dari perekonomian dunia. Nama literatur tentang masalah ini menafsirkan globalisasi dalam tiga hal, yaitu kaum hiperglobalisasi, kaum skeptis, dan kaum transformasionalis. Kaum hiperglobalisasi adalah, menurut Devin Health tahun 1999, hiperglobalisasi merupakan kaum yang mengutamakan logika ekonomi, di mana mereka mengakui adanya pasar globalisasi, prinsipnya kompetisi global. Apapun isu yang mengenai globalisasi dalam prinsip liberalisasi radikal maupun sosialisasi, hasil hiperglobalisasi memandang bahwa globalisasi memiliki suatu hal yang tak lain adalah suatu perubahan fundamental terhadap rangkaian tindakan manusia. Globalisasi mengarah pada suatu ekonomi global yang melampaui dan mengintegrasi wilayah ekonomi yang berbeda. Didukung oleh kecanggihan teknologi dan integrasi pasar, globalisasi mengarah pada denasionalisasi kegiatan ekonomi strategis. Dalam setelahnya, aliran keuangan global memberikan pengaruh pada menentukan pada lokasi distribusi, kekuatan ekonomi, dan kekayaan. Kalau kaum skeptis itu perbandingan terbalik dengan kaum hiperglobalisasi. Kaum skeptis menganggap bahwa globalisasi hanyalah mitos. Kaum skeptis beranggapan bahwa dampaknya globalisasi sangat dilebih-lebihkan karena menurut mereka level integrasi ekonomi yang terjadi akibat globalisasi jauh lebih kecil dampaknya dibandingkan dengan dampak yang dirasakan pada abad ke-19. Sedangkan kaum transformasionalis itu berargumen bahwa globalisasi merupakan kecelakaan utama di balik program ekonomi, sosial, dan politik pada zaman modern dan keamanan dunia. Selain itu, mereka juga berpendapat bahwa globalisasi digambarkan dengan kekuatan-kekuatan perubahan yang bertanggung jawab atas masif spread out pada ekonomi, masyarakat, institusi pemerintahan, dan keamanan dunia. Evidence. Jika globalisasi memupuk hubungan antar negara melalui arus barang, tenaga kerja, dan modal, perlu didiskusikan apakah ini memang ada di dunia nyata. Faktanya, pergerakan menuju globalisasi memang terjadi berabad-abad yang lalu ketika negara-negara Eropa mengikuti revolusi industri, mulai mengekspor produk manufaktur mereka, dan pada gilirannya mengimpor bahan mentah yang diperlukan. Selanjutnya, mereka melakukan investasi asing untuk menjamin kelangsungan pasokan bahan baku. Tetapi tren yang sedang berkembang menuju globalisasi ditandai setelah Perang Dunia Kedua. Dengan pertumbuhan internasional perusahaan-perusahaan Amerika Serikat, kecepatan meningkat kemudian dengan pertumbuhan perusahaan multinasional di Eropa, Jepang, negara-negara industri baru, dan akhir-akhir ini dalam ekonomi transisi selama 1990-an. The impact-nya adalah dengan proses globalisasi yang semakin cepat dengan pertumbuhan yang fenomenal dalam perdagangan luar negeri dan investasi langsung portofolio asing, ada dampak positif dan yang mendalam yang nyata terhadap pertumbuhan ekonomi, tenaga kerja, pasar, dan pendapatan, serta kebijakan ekonomi makro dan mikro yang pemerintah dan berbeda mengejar. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan mengikuti globalisasi memang memiliki dampak positif pada lainnya. Variabel ekonomi, sosial ekonomi seperti standar hidup, harapan hidup, tingkat kematian anak yang rendah, jam kerja yang lebih tinggi, dan banyak lain fenomena hidup lainnya. Meaning and importance of international business. Bisnis internasional mengacu pada perdagangan barang, jasa, teknologi, modal, dan pengetahuan lintas batas negara dan dalam skala global atau transnasional. Hal ini melibatkan transaksi barang,
dan jasa lintas batas antara dua negara atau lebih. Akses sumber daya ekonomi mencakup modal, keterampilan, dan orang untuk tujuan produksi internasional barang dan jasa fisik seperti keuangan, perbankan, asuransi, dan konstruksi. Bisnis internasional juga dikenalkan sebagai globalisasi. Untuk menjalankan bisnis di luar negeri, perusahaan internasional pernah menjembatani pasar nasional dan terpisah menjadi satu pasar global. Ada dua faktor skala, yaitu makro yang harus bawahi tren globalisasi yang lebih besar. Yang pertama terdiri dari menghilangkan hambatan untuk membuat perdagangan lintas batas lebih mudah, misalnya arus bebas barang dan jasa dan modal, yang disebutkan sebagai perdagangan bebas. Kedua, perubahan teknologi, khususnya teknologi komunikasi, informasi, dan transformasi. Benefit of international trade yaitu kesempatan kerja yang lebih lebar, luasan pasar dan meningkatkan pendapatan, menjalin hubungan antar perusahaan, meningkatkan kemakmuran satu negara, dan terakhirlah kebutuhan hidup lebih mudah terpenuhi. Hambatan dalam memasuki bisnis internasional yaitu balasan perdagangan dan tarif biaya masuk, perbedaan bahasa sosial, budaya dan kultur, kondisi politik dan hukum, hambatan operasional. Tahapan-tahapan masuk ke bisnis internasional yaitu ekspor insidentil, ekspor aktif, penjualan lisensi, franchise, pemasaran di luar negeri, dan produksi dan pemasaran di luar negeri. Aktivitas bisnis internasional yaitu adalah ekspor, menjual produk-produk yang dibuat dalam negeri untuk dijual kembali ke negara-negara lain, dan impor adalah membeli produk-produk yang dibuat negara-negara lain untuk digunakan dan dijual kembali ke dalam negeri. Lisensi adalah kesepakatan kontrak di mana suatu perusahaan di suatu negara memberikan lisensi penggunaan hak kekayaan intelektual kepada suatu perusahaan di negara kedua dengan mendapatkan pembayaran royalti. Waralaba adalah suatu bentuk khusus lisensi terjadi apabila suatu perusahaan di negara memberikan wewenang kepada suatu perusahaan di negara kedua untuk memberikan sistem pengoperasiannya dan juga nama merek belakang logo dengan mendapatkan pembayaran royalti. Dan yang terakhir adalah kontrak manajemen, yaitu kesepakatan di mana suatu perusahaan di suatu negara setuju dengan mengoperasikan kualitas dan memberikan jasa manajemen lainnya kepada perusahaan di negara lain dengan mendapatkan imbalan yang sesuai dan sudah disepakati. Bisnis domestik versus bisnis internasional. Bisnis domestik adalah penjualan barang dan jasa dalam suatu negara. Keuntungan yang didapat adalah biaya transaksi jauh lebih sedikit karena tidak dihambatkan hal tarif, biaya pajak, dan lain-lain. Sedangkan bisnis internasional adalah penjualan barang jasa lintas negara. Tarif kuota, embargo, dan biaya dapat mempengaruhi volume perdagangan yang dilakukan lintas batas dan pembatasan transfer modal, ekspatriasi, keuntungan pajak, transaksi, dan lain-lain. Kompleksitas bisnis internasional yang tidak ditentukan di bisnis domestik adalah barang jadi, barang setengah jadi, dan aliran bahan baku antara perusahaan induk dan anak perusahaan. Selanjutnya adalah multinational corporation. Perusahaan berskala besar yang memiliki kantor atau fasilitas di negara lain selain kantor pusat atau induknya. Dengan kata lain, bahwa perusahaan ini dapat memiliki cabang atau pabrik di negara lain, namun memiliki manajemen kebijakan modal saham dan lain-lain harus berasal dari perusahaan induk. Biasanya multinational company membangun kantor cabang di negara-negara berkembang. Kehadiran perusahaan di negara berkembang memiliki peran yang penting dalam aktivitas perdagangan internasional negara berkembang tersebut dan dapat mempengaruhi kondisi ekonomi negara tersebut. Selanjutnya adalah karakteristik multinational company, yaitu pertama memiliki cabang di berbagai negara, memiliki teknologi yang canggih dan memadai, kontrol terhadap modal, memiliki visi dan misi yang mendunia, komunikasi dengan bahasa asing. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan. Yang pertama adalah kelebihannya, perusahaan mampu memenuhi demand produk dengan low cost karena tidak diperlukan shipping antar negara, menurunkan harga produk sehingga meningkatkan angka pembelian konsumen, mendatangkan devisa negara, membuka atau membuat lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat, mendorong modernisasi dan pembangunan nasional, serta kekurangannya yaitu mengalahkan bisnis perusahaan lokal yang lebih kecil, mematikan kompetisi dan risiko menciptakan monopoli produk, keuntungan dikembalikan ke pemilik modal, pembangunan yang berlebihan, dan adanya risiko pelanggaran hukum dan standar etika di negara setempat.
Evolution and Development of International Business. Yang pertama adalah trade atau perdagangan, assembly of practitioner atau perakitan dan produksi, atau intelligence atau integrasi. Faktor leading to growth in international business in riset adalah yang pertama, faktor yang mempengaruhi. Yang pertama adalah kemajuan teknologi yang pesat, munculnya lembaga pendukung, keterbukaan kebijakan ekonomi di antara sejumlah besar negara, pecahnya bekas Uni Soviet, dan meningkatnya persaingan. Perusahaan-perusahaan internasional yang ada di Indonesia adalah dari luar negeri, yaitu Unilever, Astra International, Maybelline, L'Oreal, dan Toyota, Google, dan Merit International. Dari dalam negeri ada Alfamart, Indomie, Kopiko, Tolak Angin, Polygon, dan The Executive. Dan ini adalah daftar pustaka dari materi kita hari ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya, dan terima kasih sudah menonton.